Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep persediaan. Konsep persediaan yang biasa kita temui pada mata kuliah yang berkaitan dengan teknik industri, ya, dan juga mungkin mata kuliah lain. Kita mulai ya. Yang pertama itu persediaan ini biasanya menggunakan istilah inventory ya. Di kampus biasanya inventory, kemudian ada juga menggunakan istilah stok ya. Di dunia industri biasanya stok ya. Kemudian ada istilah lain, ada istilah raw material atau bahan baku, dan ada istilah spare part atau suku cadang, work in process, produk setengah jadi, finished good, produk jadi, kemudian ada istilah lead time, jangka waktu pemesanan. Nah, istilah-istilah ini sering sekali kita temui baik di dunia akademik ataupun di dunia industri. Kalau nanti Anda terjun ke dunia industri, maka istilah-istilah ini bukan lagi istilah yang asing untuk didengar atau dipahami. Oke. Nah, pertanyaan pertamanya adalah kenapa perlu inventory? Kenapa perlu inventory? Nah, apakah inventory itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, atau sesuatu yang negatif? Nah, kita lihat dulu. Inventory itu sebenarnya adalah idle resources. Artinya dia adalah sumber daya yang menganggur ya. Jadi tidak termanfaatkan ya. Jadi inventory atau persediaan itu sumber daya yang kita miliki, tapi ini belum kita gunakan. Nah, sehingga dia itu bersifat idle atau menunggu untuk dilakukan proses selanjutnya. Nah, karena dia tidak diapa-apakan, tidak digunakan, maka dia menjadi waste. Ya, waste. Waste ini artinya pemborosan. Ya. Waste dalam tanda kutip ya, pemborosan. Nah, dia berguna ketika nanti sudah dimanfaatkan. Jadi ketika persediaan ini dalam jumlah besar tidak dipergunakan, dia akan menjadi waste atau pemborosan. Ya, pemborosan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi adalah aspek boleh dikatakan negatif ya, negatif. Nah, sementara persediaan itu juga punya fungsi lain. Yang pertama itu adalah sebagai transaksi. Ya, fungsi transaksi. Apa artinya fungsi transaksi? Persediaan itu kita gunakan ketika, kita lihat seperti ini. Perusahaan itu tujuannya adalah mencari untung. Nah, ketika perusahaan ingin menetapkan untung, maka cara yang dilakukannya adalah dengan menjual barang yang dimiliki kepada pihak lain. Nah, dari sanalah dapatnya uang. Nah, persediaan itu berfungsi sebagai menjaga bagaimana transaksi itu dapat berjalan terus-menerus. Bayangkan sebuah perusahaan tidak punya persediaan, ya, tidak punya persediaan, bagaimana dia bisa mendapatkan uang tadi, uang yang nanti akan menjadi keuntungan. Jadi fungsi persediaan ini adalah sebagai menjaga transaksi tadi tetap berjalan. Nah, kemudian ada fungsi lain adalah sebagai precautionary, artinya menjaga ketika terjadinya permintaan yang turun naik, ya, turun dengan sangat tinggi, naik dengan sangat tinggi ataupun turun. Jadi ketika permintaan naik, kita tidak punya persediaan, maka ini akan mengganggu proses produksi kah, ya, proses penjualan atau apapun itu namanya. Ya. Oke, itu fungsi dari persediaan. Kemudian ada juga persediaan yang sebagai spekulatif. Ya. Spekulatif ini artinya untuk spekulasi. Ketika barang langka kita menimbun ya bahasanya, menimbun persediaan
dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika sudah terjadi kelangkaan, kita jual dengan harga tinggi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh spekulan-spekulan, ya. Jadi spekulatif fungsinya. Oke, apa saja permasalahan yang ada di persediaan? Terkait persediaan ada dua biasanya, yang terkait dengan operasional stok, ya, dengan yang kedua adalah safety stock. Nah, operasional stok, ya, operasional stok itu adalah persediaan yang kita adakan untuk kegiatan produksi secara normal, secara operasional day to day, sehari-hari. Misalnya produksinya 1000 unit per hari misalnya. Nah, untuk menjaga supaya produksinya tepat berjalan, maka perusahaan mempunyai persediaan supaya produksi ini bisa terutama bahan bakunya tersedia untuk menjaga supaya produksi yang 1000 unit ini dapat berjalan. Kemudian ada safety stock, ya, safety stock. Ya, safety stock. Nah, safety stock itu gunanya untuk safety, ya, menjaga-jaga, ya, jaga-jaga ketika terjadi hal yang di luar prediksi, seperti permintaan naik, ya, atau bahan baku dikirim tidak datang, ya, atau terjadi bencana, ya, sehingga membutuhkan cadangan persediaan yang banyak. Oke, nah terkait dengan persediaan, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, persediaan ini kalau jumlahnya terlalu banyak, ya, jumlahnya terlalu banyak, itu akan mengakibatkan idle resources-nya banyak sehingga waste-nya banyak. Nah, apa yang terjadi jika idle resources banyak? Nah, itu akan memunculkan yang namanya cost. Nah, cost apa saja yang ada di persediaan? Nah, ini ada 5, ya. Purchasing cost, procurement cost, holding cost, shortage cost, dan system cost. Nanti akan kita lihat di bagian akhir penjelasannya. Oke. Nah, secara definisi seperti tadi, persediaan adalah barang yang disimpan untuk dipakai kemudian, ya, disimpan dipakai kemudian. Nah, dari segi proses produksi, persediaan ini ada di beberapa tahapan, ya. Oke. Kota ini adalah kita anggap sebagai perusahaan, ya, manufacturing facility. Perusahaan ini memproduksi ada tahap 1, tahap 2. Kemudian yang ini adalah supplier, mengirimkan bahan baku, kemudian customer, pelanggan. Nah, ketika perusahaan membutuhkan bahan baku, dia akan minta ke supplier. Nah, supplier akan mengirimkan bahan baku. Nah, bahan baku ini dalam kondisi dia dalam perjalanan, itu persediaannya disebut dengan in transit. Dalam hal bahan baku sudah sampai di perusahaan, tapi belum diproses, diproduksi, itu namanya raw material. Ya, raw material. Setelah diproses tapi belum selesai, ya, atau masih setengah jadi, itu namanya WIP atau work in process. Setelah selesai dan akan dikirim ke customer, sudah jadi produk, persediaannya namanya finished good. Dia ada beberapa posisi persediaan. Dia sebagai raw material, sebagai bahan setengah jadi, dan sebagai bahan barang jadi. Nah, mengelola masing-masingnya itu tentu akan berbeda. Oke, kita lanjutkan. Persediaan merupakan aset paling mahal. Jadi 25% dari total modal perusahaan itu berbentuk persediaan. Ya. Jadi ketika persediaan ini nilainya terlalu tinggi, maka aset atau modal perusahaan itu makin tinggi. Nah, balik lagi ke awal. Ketika aset ini tinggi, dia itu akan menjadi idle yang tinggi juga. Waste yang tinggi, sehingga tidak produktif. Nah, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan. Artinya, ya, persediaan ini
membantu kelancaran penjualan. Jadi ketika penjualan produk tinggi, ya, persediaan itu membantu untuk membackup bagaimana penjualan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi ketika permintaan tinggi, ya, persediaannya ada. Membentuk hubungan antar produksi artinya, ya, ketika produk selesai diproduksi dan dia menjadi bahan jadi, nah bahan jadi ini ketika disimpan berbentuk persediaan, nah inilah yang akan membantu proses penjualan produk berjalan dengan baik. Oke, ini yang tadi, ya, persediaan, ya, dikelola, disimpan dengan, ya. Oke, lanjut. Oke, nah ada beberapa jenis persediaan, ya. Kalau tadi jenis persediaan berdasarkan tahapan proses produksi. Nah, sekarang menurut fungsinya, ya, ada persediaan itu namanya batch stock atau lot size inventory. Ini menurut Rangkuti, ya. Yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kenapa kita memiliki persediaan besar, ya? Karena ada beberapa keuntungan, antara lain adalah potongannya tinggi, ya, potongan harga atau diskon, ya. Efisiensi produksi, ya, ya. Jadi bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Kemudian penghematan biaya angkut, ya, biaya angkut. Kalau kita beli banyak, biaya angkutnya sekali saja. Tapi kalau kita beli sedikit-sedikit, maka biaya angkutnya besar, ya. Dan ada fluctuation stock, ya. Persediaan diadakan untuk menghadapi fluktuasi, ya, di permintaan yang tiba-tiba melonjak tinggi. Kemudian ada anticipation stock. Ini menghadapi fluktuasi saja juga, tapi untuk permintaan yang bisa diprediksi. Kalau ini yang tidak bisa diprediksi, yang fluktuasi. Oke. Nah, seperti yang disampaikan tadi, biaya-biaya apa saja yang ada di persediaan? Ada biaya pembelian, ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan, dan ada biaya kekurangan persediaan. Oke, kita bahas satu-satu. Biaya pemesanan, ya, semua pengeluaran yang digunakan untuk menyiapkan pemesanan. Atau, ya, kalau diproduksi, semua pengeluaran yang dipergunakan untuk melakukan setup. Ya, setup. Jadi sebelum produksi dimulai, ya. Biaya pemesanan, kalau secara sederhananya kita contohkan bahan baku, itu biaya yang muncul sejak barang ini tidak ada sampai barang ini ada di tempat kita. Nah, semua biaya-biaya yang muncul ketika proses itu terjadi disebut dengan biaya pesan. Contoh yang sederhana, ya. Anda di rumah butuh apa contohnya? Beras, ya. Butuh beras. Nah, ketika Anda butuh beras, ya, ada beberapa cara. Yang pertama, Anda beli sendiri. Ya. Yang kedua, Anda pesan ke orang lain, ya. Nah, kalau beli sendiri berarti Anda ke pasar, ya, keluar ongkos, beli makanan, ya, keluar ongkos. Nah, itu disebut biaya pemesanan, ya. Atau Anda memesan ke orang lain, beli ke orang lain, Anda nelpon, itu keluar ongkos, kemudian orang mengantarkan, ya, ada ongkos pengantaran di luar harga, ya. Nah, itu disebut dengan biaya pesan. Jadi semakin sering kita memesan, maka biaya pesan ini makin tinggi, ya, makin tinggi. Makin sering kita memesan, maka biaya pesannya tinggi. Sebagai ilustrasi seperti tadi, kalau sebulan itu Anda butuh beras 10 kilo, ya, kalau sekali pesan, biaya pesannya sekali. Tapi kalau sampai misalnya 10 kali Anda pesan, yang dibelinya sekilo-sekilo, maka biaya pesannya makin tinggi. Oke, selanjutnya adalah biaya simpan.
Nah, biaya simpan ya, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga bagaimana barang ini siap untuk digunakan. Ya, dengan kondisi kualitas yang masih sama. Contoh tadi, Anda beli beras, berasnya ini Anda beli sudah datang di rumah. Nah, ketika beras ini belum dipakai atau belum dimasak, nah itu Anda butuh tempatnya ya, butuh lain hal segalanya ya, yang ditujukan untuk menjaga beras ini tetap baik pada saat dimasak, itu disebut dengan biaya simpan. Nah, kalau di perusahaan ketika memesan bahan bakunya sampai, kemudian bahan ini masuk ke gudang, di gudang itu butuh listrik, air, penjaga, lain-lain. Nah, itu membutuhkan biaya. Nah, itu disebut dengan biaya simpan. Nah, biaya simpan ini sebanding dengan jumlah yang disimpan. Jadi, kalau makin banyak yang disimpan, maka biayanya makin besar. Sedikit yang disimpan, maka biayanya kecil. Oke, kemudian ada biaya kekurangan persediaan. Jika terjadi kekurangan persediaan, terdapat dua kemungkinan, lost sale dan back order. Lost sale ini artinya kehilangan penjualan. Artinya ketika ada pemesanan, kita tidak bisa memenuhi, udah lost sale. Sementara back order, itu ketika ada pemesanan, kita tidak bisa memenuhi, kita penuhi pada waktu kesempatan yang lain. Ya. Jadi ketika ada yang pesan, tidak bisa dipenuhi, nanti dikirim pada kita janjikan pada waktu lain. Nah, itu disebut dengan back order. Nah, pada kasus lost sale, biaya yang timbul adalah biaya sebenarnya tidak ada uang yang keluar, tapi ada potensi keuntungan yang tidak jadi didapatnya. Jadi profitnya tidak jadi dapatnya. Nah, itu disebut dengan biaya kekurangan persediaan. Atau kalau kasusnya back order, ya, misalnya pesan hari ini, oke kita janjikan misalnya minggu depan. Nah, itu kita butuh biaya lain ya, biaya administrasi dan lain-lain. Nah, itu disebut juga biaya kekurangan persediaan. Nah, lebih jauh, biaya kekurangan persediaan ini menimbulkan dampak tidak langsung. Konsumen hilang, reputasi kita turun ya, dan lain-lain. Itu disebut dengan biaya kekurangan persediaan. Dan ada biaya sistem ya. Sistem. Nah, jadi semua biaya yang muncul untuk mengelola persediaan. Ya, untuk mengelola persediaan. Misalnya di supermarket, kalau Anda lihat itu ada sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pembelian sekaligus stok. Jadi ketika Anda beli barang, di-scan dan keluar informasi persediaan. Nah, pengadaan sistem informasi itu disebut dengan biaya sistem. Oke. Nah, persediaan ini apa indikator dia itu baik atau tidak? Nah, apa yang menyatakan bahwasanya persediaan ini baik atau tidak? Jadi, misalnya persediaan di perusahaan A baik atau persediaan di ini jelek. Apa indikatornya? Yang pertama itu adalah tingkat pelayanan. Ya. Itu menunjukkan ketersediaan barang ketika dibutuhkan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ada dua ya, dengan persentase, dengan ukuran mutlak. Ya. Persentase misalnya barang on schedule, ya, jadi tepat waktu terhadap pesanan. Atau persentase hari kerja tanpa out of stock dari seluruh hari kerja. Ya. Makin tinggi dia makin bagus. Ya. Atau ukuran mutlak ya. Jumlah hari kerja, ya. Jumlah waktu idle, jumlah hari kerja dengan out of stock. Ya. Kalau ini makin besar berarti tidak baik ya. Dan jumlah waktu idle akibat kekurangan persediaan. Jadi karena tidak ada persediaan maka produksi tidak jalan misalnya. Nah, waktu-waktu seperti itu kalau makin tinggi berarti tidak baik kinerja persediaan. Diukur dari tingkat pelayanan.
Oke, itu indikator kinerja persediaan. Salah satunya adalah dengan tingkat pelayanan. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat ya, salah satu model matematik ya, yang digunakan untuk mengelola persediaan. Terutama sekali ini untuk menentukan ukuran pemesanan. Ya. Namanya model EOQ, ya. EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, model ini mengasumsikan yang pertama itu demand ya, atau permintaan bersifat deterministik. Diketahui dengan pasti ya. Kemudian yang kedua, pemesanan dilakukan dalam jumlah yang sama dan tidak ada batasan kapasitas penyimpanan. Jadi kalau pemesanan hari ini 1000 unit, periode selanjutnya 1000 unit. Selanjutnya 1000 unit. Kemudian barang yang diterima serentak. Jadi pesan hari ini datang hari ini, ya. Tidak bisa dicicil. Pesan 1000 datang 500, tidak bisa seperti itu. Jadi pesan 1000 datang 1000 hari ini juga. Ya. Kemudian biaya pemesanan sebanding dengan jumlah dan waktu penyimpanan. Kemudian harganya tidak berubah, naik ataupun turun. Nah, ini asumsi dari model EOQ. Nah, ini notasinya ya. Jadi melihat trade-off dari cost ya. Ada biaya persediaan keseluruhan, ada biaya pesan, ada kebutuhan, ada ukuran pemesanan, harga barang, ada biaya simpan. Oke. Nah, ini kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Ya. Ini adalah ordering cost ya, kurva ini atau kurva pemesanan ya. Makin tinggi order quantity ya. Ini ukuran pemesanan ya. Ukuran pemesanan yang sumbu horizontal, sementara yang sumbu vertikal adalah cost atau biaya. Oke, kita lihat yang pertama ordering cost. Kalau jumlah yang dipesan makin besar, maka ordering cost-nya kecil. Kenapa? Kita balik ke contoh tadi. Kita butuh beras 10 kilo. Kalau kita pesan 10 kilo langsung, maka biaya pemesanannya hanya 1 kali pemesanan. Tapi kalau kita butuh 10 kilo, kita pesan 1 kilo 1 kilo, maka biaya pemesanannya 10 kali. Jadi semakin kecil ukuran pemesanan, maka biayanya makin besar. Ini besar nih. Jadi ukuran pemesanannya kecil, maka biaya pemesanannya besar. Makin besar ukuran pemesanan, maka biaya pesannya makin kecil. Oke, ini biaya simpan. Carrying cost ya. Ya, biaya simpan atau biasa juga disebut holding cost ya, holding cost. Apa artinya? Itu tadi, ketika kita memesan butuh 10 kilo ya, kita pesan langsung 10 kilo, biaya pesannya kecil, cuma yang ketika yang 10 kilo ini sudah sampai, kemudian kita simpan, maka biaya simpannya jadi besar karena yang disimpan 10 kilo. Kalau kita pesan 10 kilo, kemudian kita pesan sekilo, maka biaya pesannya besar, 10 kali. Tapi yang disimpan cuma sekilo. Ya, maka biaya simpannya menjadi kecil. Maka grafiknya seperti ini. Naik. Jadi pemesanan kecil, biaya simpannya kecil. Pemesanan besar, biaya simpannya besar. Nah, titik pertemuan antara carrying cost dengan ordering cost, biaya pesan dan biaya simpan ini disebut dengan titik optimal pemesanan. Ini adalah kurva total cost, jadi carrying cost tambah ordering cost. Jadi kurva ini berbentuk parabola, sebagaimana kita pahami. Kurva parabola memiliki yang namanya titik balik minimum. Nah, ini titik balik minimum.
yang berdempetan dengan titik potong antara carrying cost dengan ordering cost. Nah, inilah yang disebut dengan AOQ, ukuran pemesanan yang optimal. Jadi cost-nya ini adalah terkecil dari segi total cost. Ya, jadi total cost-nya terkecil. Maka di sini ketika total cost-nya kecil, berapa ukuran pemesanan itu yang disebut dengan AOQ, Economic Order Quantity. Nah, ini rumusnya ya. Q0 ya. Jadi ukuran pemesanan. Nanti kalau turunannya nanti pada pertemuan selanjutnya dijelaskan ya secara lebih rinci ya. 2 kali D, D ini pemesanan. Sorry, D ini demand ya, kebutuhan. C biaya pesan, H biaya simpan. Ya, jadi ini rumus AOQ untuk mencari titik pemesanan optimal. Misal contoh, kebutuhan 10.000 unit setiap tahun. P-nya atau harganya Rp10.000. C-nya di sini sebesar Rp1.000.000 setiap kali pemesanan. Biaya simpannya adalah Rp2.000 per unit per tahun. Ya. Nah, berapa ukuran pemesanannya? Berarti sama dengan 2 dikali D, 10.000 kali C, 1 juta dibagi H. 2.000, 1 juta bagi 2.000 sama dengan 3.162. Artinya apa? Dengan kebutuhan kita sebesar 10.000 selama setahun, maka ukuran pemesanan kita adalah 3.162. Nah, dari sini kita bisa hitung kalau 10.000 setahun, ukuran pemesanan 3.162, berarti kita memesan sebanyak lebih kurang 3 kali atau 4 kali. Ya, dengan pemesanannya 3.000. Kalau 3 kali, 4 kali selama setahun, setahun ada 12 bulan, berarti kita memesannya sekali 3 bulan. Nah, itu kira-kira terkait dengan model AOQ. Oke, baik, itu saja. Nanti penjelasan lebih detail akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.